gunakan sebagai salah satu tools ataupun alat analisis untuk melihat ataupun mengkaji mengenai perkembangan suatu fokus kajian tertentu gitu ya. Jadi untuk bisa kita kembangkan faktor apa yang harus kita perhatikan, faktor apa yang harus kita ukur. Nah, ini bisa digunakan menjadi salah satu analisisnya. Ya. Nah, dalam perikanan sendiri sebenarnya ada dua hal utama yang harus kita perhatikan yang terkait dengan visi misi perikanan itu sendiri ya, yaitu adalah faktor pengelolaan dan pengembangan. Nah, perbedaannya kalau pengelolaan itu biasanya bisa kita lakukan jika kondisinya itu sudah stabil ya, artinya misalnya kita ingin mengkaji tentang perikanan kursin misalnya. Nah, jika kondisi perikanan kursin yang ada di suatu wilayah ataupun di wilayah kajian kita itu sudah stabil, artinya dia sudah punya punya unit yang cukup, hasil tangkapannya juga memadai, kondisi pendapatan nelayannya juga sudah baik misalnya. Nah, maka kita bisa melakukan kajian terkait dengan pengelolaannya, artinya kondisi yang sudah ada itu kita atur sedemikian rupa sehingga bisa tetap terjaga dalam kondisi itu ya, itu tidak naik atau tidak turun, atau kita sudah mencapai batas optimal. Nah, sementara kalau pengembangan itu biasa kita lakukan ketika kondisi kajian kita itu masih di bawah rata-rata, artinya masih bisa kita kembangkan sehingga kita bisa mencapai batas optimal itu. Ya, suara saya terdengar dengan jelas sebelumnya. Nah, pengelolaan perikanan itu sebenarnya dilaksanakan dengan tujuan seperti yang terlihat pada slide. Ya, mulai dari untuk peningkatan taraf hidup, peningkatan penerimaan dan devisa negara, perluasan kesempatan kerja, ketersediaan sumber daya ikannya, ya, pengoptimalan pengelolaannya, peningkatan mutu, produktivitas dan lain sebagainya. Ya. Dan yang paling utama sebenarnya adalah untuk pelestarian sumber daya ikan dan lingkungan perairannya. Ya, jadi saat ini kan pengelolaan perikanan ini menjadi salah satu fokus kajian yang sangat diminati ya, artinya banyak hal yang masih harus kita telaah lebih lanjut sehingga kita bisa mencapai tindakan pengelolaan perikanan yang baik ya. Nah, untuk mencapai tujuan tersebut ya, maka kita bisa mempertimbangkan yang namanya kondisi internal dan kondisi eksternal ya, atau kalau kondisi internalnya itu berupa kekuatan dan kelemahan, strength dan weakness, sementara untuk kondisi eksternalnya adalah opportunities dan threat ya, peluang dan ancaman ya. Nah, pertimbangan itu untuk apa? Supaya kita bisa tahu ataupun kita bisa mencapai strategi yang tepat sehingga kita bisa memperoleh tujuan ini dengan baik ya. Nah, ini bisa dilihat dari slide yang ada di screen kalian masing-masing ya. Perbedaannya, kalau seandainya kita sudah tahu tujuan yang ingin kita capai, kita sudah bisa merumuskan strategi untuk mencapai tujuan itu, maka jalan yang kita lalui itu akan baik ya, artinya akan mulus. Nah, bayangkan kalau seandainya kita tidak bisa merumuskan strategi yang tepat, ya bisa jadi seperti gambar yang di atas ini ya, acak-aduk. Jadi prosesnya berjalan dengan tidak baik ya. Contoh simpelnya adalah misalnya kalian kuliah nih. Nah, kalian kuliah itu udah tahu nih target kalian akan lulus masa studi itu selama berapa tahun, ya kan? Nah untuk capai strategi yang tepat, artinya misalnya, saya di semester 5 misalnya, saya sudah mulai menyusun rencana penelitian misalnya. Nah, rencana penelitian saya ini fokusnya tentang ini, berarti harus mengambil mata kuliah pilihan yang terkait dengan rencana penelitian saya untuk menunjang ilmu yang nantinya bisa saya gunakan untuk tugas akhir misalnya. Nah, itu kan jadi ada beberapa strategi yang sebenarnya bisa dirumuskan ya. Ini contoh sederhananya. Strategi
strategi sendiri bisa kalian lihat ya, mulai dari kerangka atau rencana untuk mengintegrasikan kebijakan yang kita bisa melakukan itu dengan lebih efektif ya, efektif dan efisien. Nah, kalau efektif itu biasanya dia tepat waktu ya, artinya sesuai dengan waktu yang sudah kita tentukan. Sementara kalau efisien itu penggunaan sumber daya untuk mencapai tujuan tersebut itu optimal, ya, tidak melebihi ataupun tidak kekurangan. Nah, ini adalah perbedaan strategi dan taktik ya. Kalau strategi itu sebenarnya apa yang harus kita kerjakan, sementara kalau taktik bagaimana mengerjakannya ya, caranya seperti apa. Nah, sementara kalau strategi langkahnya apa gitu ya, tahapannya seperti apa gitu ya. Nah, terus kalau misalnya strategi, misalnya dia menggunakan pertempuran untuk memenangkan perang. Nah, sementara kalau taktik dia menggunakan tentara untuk memenangkan pertempuran gitu ya. Nah, ini adalah tahapan penentuan strategi ya, mulai dari penentuan faktor eksternal dan internal ya. Lalu ada tahapan yang kedua, nanti ada matriksnya. Nah, mungkin di sini kalian masih agak bingung, nanti waktu praktikum kalian bisa lebih dalam ya memahami bagaimana tahapan dalam menganalisis menggunakan SWOT. Nah, karena adanya strategi tadi, maka kita membutuhkan satu alat analisis ya. Dan salah satu alatnya adalah adanya analisis SWOT ya, atau yang biasa kenal dengan strength, weakness, opportunities, dan threat. Nah, analisis SWOT ini seperti namanya, artinya dia mengidentifikasi, yang pertama dia mengidentifikasi faktor internal dan eksternal dari fokus kajiannya. Nah, lalu dia bisa melihat bagaimana keterkaitan antara faktor internal dan eksternal itu. Ya, nah kelebihan analisis SWOT ini yang pertama adalah sederhana, yang kedua dia fleksibel, terus yang ketiga menyeluruh dan menyatukan dan berkolaborasi. Nah, dia terlihat sederhana kenapa? Karena kita yang pertama yang perlu kita lakukan adalah kita bisa mengidentifikasi sebanyak mungkin ataupun seoptimal mungkin faktor-faktor yang memang mempengaruhi fokus kajian kita ya. Nah, karena kita sudah bisa mengidentifikasi yang berpengaruh tadi dengan sebanyak mungkin, maka masuklah karakteristik yang menyeluruh ini ya. Lalu karakteristik yang kedua fleksibel seperti apa? Nah, bisa jadi nantinya hasil analisis SWOT yang kita hasilkan itu akan berbeda dengan yang orang lain hasilkan di waktu yang lain, tapi dengan fokus yang sama. Kenapa? Karena faktor-faktor yang dianalisis itu dia bersifat dinamis, ya dia bersifat fleksibel. Nah, terus ini yang di poin terakhir ini ya, ceritanya seperti itu. Jadi dia akan berubah sepanjang waktu, artinya disesuaikan dengan kondisi dan situasi terkini saat kita melakukan kajian ataupun penelitian terkait masalah yang ada. Nah, ini adalah penjelasan mengenai masing-masing faktor internal dan eksternal pada analisis SWOT. Ya, jadi yang kalau kita mau mengidentifikasi, biasanya kalau saya mengidentifikasi itu dengan menggunakan kuesioner. Jadi saya sudah punya beberapa elemen ataupun beberapa elemen lah yang kita tuliskan yang memang berkaitan dengan fokus kajian kita. Nah, lalu kita bisa menjumpai responden kunci dan nantinya akan memilih ataupun akan mengelompokkan yang elemen yang mana yang nantinya akan masuk dalam perbuatan faktor internal dan faktor eksternal ya di masing-masing kelompoknya. Misalnya di faktor internal yang mana yang masuk kekuatan, yang mana masuk kelemahan. Nah, itu juga disesuaikan dengan masing-masing fokus kajian tadi. Nah, ini adalah definisi SWOT ya, sama seperti judulnya tadi. Nah, ini ada identifikasi ya. Di sini kita sebelum sampai ke sini untuk kita bisa tahu dari mana kita bisa tahu masing-masing elemen yang ada di masing-masing subfaktor ini. Nah, berdasarkan tadi ya, bisa berdasarkan pengamatan